Ia bangun mungkin tidak akan bertahan. Dan benar saja, hanya beberapa bulan setelah kematiannya, semua wilayah yang ia rebut dari Austria dan Bohemia mulai terlepas satu persatu. Kekuasaan pusat yang kuat berubah menjadi tarik-menarik antar bangsawan. Kerajaan yang tadinya megah runtuh dalam bayang warisan yang tak pernah bisa dipikul oleh siapapun setelah dirinya. Babait, warisan abadi seorang raja, namun tak semuanya hilang. Meski tanah Hungaria diambil kembali oleh tangan asing, meski tentara hitam dibubarkan dan kota demi kota jatuh ke tangan penjajah, warisan Matthias Corvinus tidak lenyap. Ia menembus waktu, menyusup ke dalam nadi sejarah bangsa. Bibliotheca Corviniana, kebanggaan sang raja, yang dahulu menyaingi perpustakaan Vatikan, menjadi simbol kehausan akan ilmu dalam dunia yang dikelilingi perang. Ribuan manuskrip langka dikumpulkannya dari Roma, Florence, Konstantinopel, dan Andalusia. Ia membayar mahal para penyalin, filsuf, dan penerjemah, hanya agar rakyat dan bangsawan dapat melihat dunia melalui kata-kata. Ketika Ottoman menginvasi dan menyebar api di jantung Eropa, buku-buku dari Bibliotheca Corviniana dijarah, dibakar, atau diselamatkan diam-diam oleh biarawan dan pencinta ilmu. Beberapa naskah disembunyikan di biara pegunungan, beberapa lainnya diselundupkan ke Krakow dan Wina. Hari ini, hanya sebagian kecil yang selamat, tersimpan di tempat-tempat suci ilmu, Vatikan, Paris, dan Budapest. Tapi dari fragmen-fragmen itulah para sejarawan membangun kembali kejayaan intelektual era Matthias. Tak hanya itu, arsitektur istananya di Buda, dengan langit-langit yang tinggi, jendela kaca patri, dan taman bergaya Italia, menjadi tonggak awal masuknya arsitektur Renaissance ke Eropa Timur. Para pelukis dan pematung yang pernah ia undang dari Firenze dan Venezia mengajarkan seni halus yang dahulu tak dikenal dalam dunia Hungaria. Ia membuka mata bangsanya bukan hanya terhadap pedang, tapi terhadap keindahan. Tentara hitam, meski tak bertahan setelah kematiannya, menjadi inspirasi di kemudian hari. Itu adalah pasukan pertama di Eropa Timur yang berbasis profesionalisme, bukan kesetiaan darah. Mereka dibayar rutin, dilatih seperti mesin perang, dan tunduk langsung pada raja, bukan pada tuan feodal. Konsep ini kelak digunakan oleh kerajaan-kerajaan lain dalam membentuk tentara nasional modern. Dan namanya tetap hidup. Universitas Corvinus berdiri di Budapest, jembatan Corvin melintasi sungai, patungnya menunggang kuda tegak di tengah alun-alun kota, dan dongeng-dongeng rakyat menyebutnya dengan rasa cinta yang hampir religius. Anak-anak sekolah mengenal elang hitam, lambang keluarganya, dengan bangga seolah mengatakan, kita bukan keturunan kerajaan, tapi kita adalah keturunan dari sang raja. Bahkan hingga hari ini setiap suara keadilan yang muncul dari rakyat kecil di Hungaria, seolah menjadi gema dari masa Matthias. Sang raja yang dulu menyamar menjadi orang biasa, yang menegur ketidakadilan,